Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami hendak mendengar firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam, selamat hari Minggu bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini. Biarlah kita terus mengalami sukacita dan terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, hari Minggu tanggal 15 November 2020 atau Minggu ke-23 setelah Trinitatis, diambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekiah Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita pada saat ini adalah mewujudkan kesejahteraan bersama. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, banyak orang berpikir di tengah-tengah kehidupan ini bahwa usaha untuk mensejahterakan kota adalah kewajiban dari pemerintah dan legislatif saja, atau penguasa, atau raja, atau orang-orang yang memiliki kuasa di dalam suatu daerah. Itulah sebabnya bahwa banyak orang yang menjadi penonton dan tukang kritik dalam usaha untuk mensejahterakan kota atau mensejahterakan tempat tinggal kita. Saudara-saudara, sejahtera adalah suatu keadaan yang menggambarkan adanya hidup yang aman, makmur, dan tentram. Jadi usaha mensejahterakan kota bukan hanya tanggung jawab pihak-pihak tertentu saja, tetapi kesejahteraan kota adalah menjadi tanggung jawab bersama dengan segenap elemen masyarakat, elemen bangsa termasuk warga gereja, dalam panggilan iman untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam bentuk ketentraman, kemakmuran, dan rasa aman serta keadilan di dalam suatu negara. Saudara-saudara yang terkasih, keadaan kota yang sejahtera memiliki pengangguran yang minim, kejahatan berkurang, dan kemiskinan semakin minim. Ini dapat dicapai dengan hal-hal yang memiliki kualitas kehidupan dengan cara bekerja keras dan mampu mengembangkan sikap yang saling menghormati dan menghargai serta melestarikan nilai-nilai budaya dalam bidang politik, juga dalam bidang keamanan, dalam hak asasi manusia, toleransi dan relasi-relasi yang baik dalam
interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Saudara-saudara, di dalam firman ini, walaupun bahwa bangsa Israel atau penduduk Yerusalem dibuang ke Babel karena konsekuensi dari perilaku mereka yang tidak setia dan taat kepada Allah, namun Yerusalem, penduduk Yerusalem yang tinggal di Babel sebagai orang buangan di sana, bahwa Tuhan memerintahkan supaya mereka memiliki sikap yang loyal dan didorong untuk hidup yang normal, membangun rumah, tempat tinggal, membentuk hidup keluarga, bertambah banyak dan berusaha sungguh-sungguh mengolah lahan yang dianugerahkan Tuhan bagi mereka, serta mengusahakan kesejahteraan atau kemakmuran kota di mana Tuhan telah menempatkan mereka atau membuang mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, walaupun Babel sebenarnya tidak mengenal Allah dan mereka adalah penyembah berhala, namun selama masih raja, masih memberi perlindungan terhadap masyarakat Yerusalem yang tinggal di negeri itu, maka mereka harus memiliki sikap yang loyal kepada yang memimpin mereka, dan harus dinampakkan melalui perilaku hidup yang menghormati pimpinan, menjaga ketertiban, menjaga keamanan, memelihara ketenangan dan menciptakan kesejahteraan. Bahkan mereka harus mendoakan kota di mana mereka tinggal. Mereka harus bekerja keras bagaimana caranya supaya mereka bersama-sama dengan masyarakat yang lain memiliki kehidupan yang sejahtera, memiliki kehidupan yang layak, dan juga memiliki cara hidup yang baik, cara-cara hidup yang positif di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa di Babel rakyat Yerusalem dapat dengan seperti biasa melakukan aktivitas, apakah itu bekerja, mencari nafkah, membina keluarga dengan baik, dan juga mendapatkan kehidupan yang layak dari apa yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Tetapi walaupun mereka memiliki aktivitas yang leluasa di Babel, tetapi mereka selalu mengingat dan selalu merindukan tanah perjanjian yang tidak pernah terhapus dari ingatan mereka. Kembali ke Yerusalem adalah sebuah harapan tentang pembebasan yang besar, dan isu ini tidak dapat dilupakan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, dalam mencapai harapan pembebasan bangsa Israel menuju tanah Kanaan yang mereka impikan, yang mereka dambakan, dan yang mereka harapkan dalam kehidupan mereka, bahwa umat diingatkan supaya mereka tidak mudah percaya dan jangan menaruh harap kepada para nabi, tukang tenung, dan juga juru mimpi Babel yang memberi ajaran palsu dan menyesatkan serta penghiburan semu mengenai tahun pembebasan itu semakin mendekat, supaya mereka tidak tergiur dengan tawaran, supaya mereka tidak tergiur dengan tawaran sehingga mengakibatkan mereka semakin jatuh ke dalam dosa, semakin jatuh ke dalam perilaku yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita juga harus mengingat, dan Yerusalem harus mengingat, bahwa proses pembuangan penduduk Yerusalem ke tanah Babel adalah merupakan pembentukan ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Allah. Di sana mereka akan dibentuk supaya mereka mendapatkan kembali identitas dan jati diri mereka sebagai umat dan bangsa pilihan Tuhan. Dengan demikian, maka rancangan Tuhan bagi penduduk Yerusalem yang terbuang, umat kepunyaannya, adalah rancangan damai sejahtera, yaitu pengharapan akan keselamatan kekal daripada Tuhan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, sekalipun bahwa Tuhan membuang mereka ke tanah Babel
Allah merencanakan rancangan damai sejahtera. Allah mau membentuk mereka di Babel supaya mereka dapat taat, supaya mereka dapat setia kepada Allah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mengenal diri mereka, mengenal identitas mereka, mengenal jati diri mereka, bahwa mereka adalah umat kepunyaan Allah yang harus tunduk dan taat kepada firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itulah bahwa Allah merancangkan rancangan damai sejahtera bagi kehidupan mereka dan membentuk mereka supaya mereka menjadi bangsa yang baik, bangsa yang tetap tunduk, bangsa yang tetap taat di Babel dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, walaupun Allah membuang mereka di tanah Babel, mereka harus mengusahakan kehidupan mereka terbebas dari pelanggaran-pelanggaran kepada Allah, kepada firman Allah dalam kehidupan mereka. Tuhan Allah menginginkan mereka supaya mereka dapat mensejahterakan kehidupan mereka, mensejahterakan kota di mana mereka tinggal. Mereka harus bekerja keras dengan baik dan melakukan hal-hal yang positif supaya di mana mereka tinggal, kota itu sejahtera, kota itu damai, kota itu terbebas dari pertikaian, terbebas dari intoleransi, terbebas dari segala kejahatan-kejahatan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa bangsa Israel atau orang yang percaya pada saat ini wajib mencukupkan kebutuhan sandang, pangan, dan kebutuhan yang lain, dan juga menata keluarganya dengan baik supaya keluarga itu adalah bertambah banyak, bertambah percaya, bertambah untuk imannya kepada Tuhan. Oleh karena itu, bahwa setiap orang yang percaya wajib mengusahakan kesejahteraan kota, berdoa untuk kota supaya dapat menikmati kesejahteraan bersama. Apabila kota itu sejahtera, kota itu damai, kota itu memiliki penghasilan yang banyak, maka seluruh penduduknya akan ikut menikmatinya itu kesejahteraan dalam kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita dengan sangat jelas melihat di ayat 5 tadi bahwa Tuhan menyuruh mereka untuk membangun rumah. Artinya mereka disuruh oleh Tuhan untuk melakukan aktivitas sebagaimana biasanya, sebagaimana mereka di Yerusalem. Mereka harus melakukan aktivitas seperti itu, membangun rumah, bekerja, dan juga menanam tanaman supaya ada yang mereka makan dan ada untuk mensejahterakan kehidupan mereka. Mereka perlu mempertahankan rutinitas sebelum mereka pulang ke Yerusalem, sebelum mereka pulang kembali ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Oleh karena itu mereka harus melatih diri untuk tetap setia, jangan menyerah walaupun mereka berada di tengah-tengah pembuangan. Mereka harus tetap berpikir optimis bahwa mereka bisa hidup baik di sana, mereka bisa hidup sejahtera di sana. Oleh karena itulah Allah memerintahkan supaya mereka membangun rumah, mereka menikah, mereka menanam, mereka melakukan segala aktivitasnya dengan baik dan positif. Inilah cara Tuhan bagaimana untuk menegur mereka, mendisiplinkan mereka. Maka dimanapun mereka harus ditempatkan oleh Tuhan, dimanapun Tuhan akan membuang mereka, mereka harus tetap setia dan taat kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan memberkati, menyertai, memberikan kekuatan kepada orang-orang yang setia dan taat kepada firman Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, dalam pembuangan di Babel juga Allah mengingatkan mereka supaya mereka tidak terbuai dengan harapan palsu yang mematikan. Mereka harus tetap dapat berpendirian, memiliki jati diri. Mereka tidak tergoyahkan walaupun banyak nabi-nabi palsu, walaupun banyak penggoda mereka dari kehidupan mereka sehari-hari yang mereka jumpai, yang mereka temui. Tetapi mereka di pembuangan Babel,
mereka harus tetap setia dan taat kepada Tuhan, sebab kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan akan membawa jati diri yang baik, jati diri mereka sebagai umat pilihan Tuhan, umat yang disayangi oleh Tuhan, umat kepunyaan Allah. Mereka harus tetap menjaga itu, karena mereka adalah umat kepunyaan Allah. Maka mereka harus tetap memelihara, menjaga kehidupannya dengan baik dan tertib, sehingga dengan menjaga kehidupan yang tetap tertib dan kehidupan yang terus berpengharapan kepada Tuhan, itu adalah bagian bagaimana mereka mensejahterakan kehidupan mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam firman ini tentunya bangsa Israel pasti terhibur ketika Allah memerintahkan mereka untuk menanami kebun dan menikmati hasilnya, untuk menikah dan juga untuk memiliki anak laki-laki dan perempuan. Sebab dengan hal demikian menunjukkan kepada mereka bahwa Allah pasti menjaga, Allah pasti merancangkan yang baik, Allah pasti merencanakan yang baik kepada mereka dengan maksud Allah untuk berfirman kepada mereka. Ada sesuatu yang Allah akan berikan kepada mereka ketika Allah memberikan kesempatan bagi mereka untuk menanam, untuk menuai, dan juga untuk menikah, untuk membangun rumah. Ada sesuatu yang Allah rencanakan supaya mereka dapat sejahtera. Sebab dengan menanam, sebab dengan bekerja keras, maka dengan cara itu Allah akan memberkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, sehingga mereka dapat sejahtera dalam kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, bagian yang terakhir di ayat 7 adalah usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buat, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Saudara-saudara, bahwa Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa selama berada di Babel, pastikan untuk melakukan yang terbaik dan menyumbangkan sesuatu yang positif, berkontribusi dalam hal yang positif kepada kota Babel, kepada kota itu. Di sini adalah bahwa upayakanlah dengan tulus persahabatan dengan orang-orang Babel. Dengan demikian mereka mulai belajar mengasihi musuh. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam ayat 7 ini bahwa Tuhan menginginkan mereka untuk berkontribusi dalam hal yang positif. Saudara-saudara, dalam kata mengusahakan, menurut Kamus Bahasa Indonesia, artinya adalah mengusahakan itu yang pertama mengerjakan sesuatu, yang kedua mengikhtiarkan atau berpikir dalam-dalam untuk mencari solusi, berusaha sekeras-kerasnya dalam melakukan sesuatu, membuat dan menciptakan sesuatu. Maka fokus mereka di Babel adalah mereka harus mengusahakan bagaimana kota itu supaya sejahtera, bagaimana supaya kota itu mendapatkan damai sejahtera daripada Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, maka tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan bersama adalah bukan hanya pihak-pihak tertentu, bukan hanya pihak pemerintah, bukan hanya pihak masyarakat, bukan hanya pihak gereja, tetapi semua masyarakat, mulai dari pemerintah, gereja, masyarakat, apakah itu masyarakat kecil, apakah itu masyarakat yang memiliki segala sesuatu, semuanya adalah berperan aktif untuk mensejahterakan kota. Kita semuanya adalah ikut membangun, ikut berkontribusi untuk mensejahterakan kota, dan juga kita ikut berdoa, mendoakan kota dimanapun kita tinggal, supaya kota itu adalah memiliki kedamaian, memiliki rasa aman untuk tinggal di tempat itu. Dimanapun kita tinggal pada saat ini, mari kita semuanya bersama-sama ikut berkontribusi untuk membangun daerah kita, membangun lingkungan kita, mendukung pemerintah dalam segala program yang baik. Dalam program pemerintah kita harus mendukung, kita harus berdoa,
kita juga harus tetap tunduk, tetap taat, tetap loyal kepada pemerintah kita untuk mewujudkan pembangunan yang bersejahtera bagi lingkungan kita, bagi negara ini. Sebagai gereja, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, maka kita tidak boleh lari, atau kita tidak boleh sebagai orang yang percaya kepada Kristus dalam kehidupan kita. Kita harus tetap ikut serta mengusahakan kesejahteraan kota. Kita sebagai gereja, sebagai orang yang percaya juga adalah terlibat untuk mendoakan, untuk mensejahterakan, bekerja keras, mensejahterakan kehidupan kita. Tidak bermalas-malasan, mendukung pemerintah dan berperan aktif, berkontribusi yang positif kepada pemerintah, kepada masyarakat, supaya semuanya adalah kita hidup sejahtera dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, untuk mensejahterakan kota di mana kita tinggal, kita harus bersama-sama semuanya saling menopang, bisa saling mensejahterakan semuanya, saling menopang, saling membantu, saling memberikan yang terbaik bagi negara ini, mencari solusi, bukan mencari perkara, bukan mencari masalah, tetapi kita berusaha keras bagaimana mencari solusi ketika terjadi persoalan, tidak menambah masalah. Ketika terjadi persoalan di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah negara kita, kita tidak ikut-ikutan untuk menambah masalah, tetapi kita berkontribusi bagaimana supaya persoalan itu segera teratasi dengan baik dan tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab kita semuanya adalah berperan aktif untuk berdoa bagi bangsa kita, berperan aktif untuk bekerja keras mensejahterakan keluarga kita, berperan aktif juga di tengah-tengah lingkungan, supaya lingkungan kita juga adalah terdapat lingkungan yang aman, damai, terbebas dari kejahatan-kejahatan, terbebas dari segala sesuatu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kesetiaan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan adalah juga harus ikut serta mengusahakan kesejahteraan kota. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman, supaya kami juga dapat berperan aktif, berkontribusi yang positif kepada kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Kami sebagai orang yang percaya, ajari kami Tuhan untuk tetap mensejahterakan kota di mana kami tinggal. Berikan kami kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan untuk melakukan firman. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.